Kalau sampai MK loloskan gugatan, apalagi sampai Gibran bersedia jadi cawapres Prabowo, itu sudah cukup menjadi bukti kuat. Demi berkuasa, kelompok Prabowo tidak ragu-ragu melakukan apapun. Demi mencapai ambisi, etika politik ditabrak. Kelompok seperti inikah yang layak dijadikan pemimpin di negara ini? Jangan sampai muncul Anies-Anies berikutnya yang memimpin Indonesia. Sudah cukup. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Banyak yang bertanya-tanya sekaligus gregetan, kenapa Prabowo sangat ngotot dan kebelet mengajak Gibran sebagai cawapres. Gibran masih muda, usia belum cukup, tapi tetap ditawarkan untuk menjadi cawapres. Dari sekian banyak jawaban, mayoritas masyarakat membuat satu kesimpulan, yaitu Prabowo terlalu ambisius. Prabowo tidak tahan lagi untuk segera berkuasa. 2024 adalah pilpres terakhir Prabowo untuk menjadi presiden. Menunggu 5 tahun lagi udah keburu tua. Kesimpulan ini justru membuat orang-orang semakin kesel. Memangnya di koalisi Indonesia Maju tidak ada satupun cawapres yang mantap, sampai-sampai harus merebut orang luar untuk dijadikan cawapres? Prabowo dengan statementnya, dia mengaku sudah mendengar aspirasi dari partai dan relawan yang mengusulkan nama Gibran sebagai bakal cawapres. Prabowo tidak menolak. Prabowo seolah mengaku memang kebelet berduet dengan Gibran. Buktinya, dia menunggu hasil keputusan MK soal usia minimal capres dan cawapres. Prabowo saking kebelet berkuasa, tidak peduli dengan Gibran yang seharusnya naik secara bertahap. Prabowo tidak peduli dengan kritikan banyak orang yang menganggap dia masih terlalu muda. Gibran masih minim pengalaman di politik. Baru beberapa tahun terjun ke politik, jadi wali kota pun cuma sekian tahun. Alasan Prabowo adalah semua hal bisa terjadi asalkan semua itu dari kehendak rakyat. Dia bilang, gimana kalau itu kehendak rakyat? Lagi-lagi bawa nama rakyat. Rakyat yang mana Pak Prabowo? Setahu saya aspirasi itu datang dari relawan. Itu pun kalau ditelusuri, relawan malah mendukung Prabowo. Sama aja bohong. Udah itu aspirasi datang dari baliho. Biaya pasang baliho sangat besar, puluhan sampai ratusan juta. Rakyat mana yang mau keluar uang pasang baliho segede gaban? Bagusan uangnya buat beli makan atau beli motor baru. Bilang aja semua itu karena ada logistik, makanya muncul aspirasi Gibran menjadi cawapres. Saat ini banyak suara-suara nyinyir terhadap mereka yang menggugat batas usia capres dan cawapres. Ujung-ujungnya Jokowi dituduh sedang membangun dinasti politik, mumpung belum lengser dari jabatan presiden. Semuanya terasa rapi dan mulus. Prabowo bertemu Gibran di Solo pada malam hari. Kemudian relawan tiba-tiba mendukung duet Prabowo-Gibran. Lalu mendadak muncul baliho nongol di mana-mana. Kemudian ada yang menggugat usia capres dan cawapres ke MK. Lalu muncul kelompok relawan yang makin lama makin banyak. Kronologi ini sangat rapi. Terlalu rapi malah kalau disebut sebagai kebetulan. Wajar kalau masyarakat nyinyir karena dari kacamata orang awam ini kelihatan sekali diatur sedemikian rupa agar Gibran lolos dari aturan usia yang menghalangi dia menjadi cawapres. Rakyat banyak yang resah. Isu dinasti politik menguat. Jika Gibran beneran lompat pagar jadi cawapres, tentu saja orang-orang bakal berpikir, anak presiden aji mumpung, menggunakan privilege sebagai anak presiden untuk meraih ambisi politik. Tidak ada yang salah memang, tapi bagi orang awam dan masyarakat umum, ini tidak elok. Kaisang pecah rekor, bisa menjadi ketua umum partai hanya dalam hitungan hari. Gibran juga secepat kilat bisa menjadi cawapres hanya beberapa tahun terjun ke politik. Jokowi saja harus jadi wali kota Solo 2 periode, lalu jadi gubernur DKI 2 tahun, baru bisa jadi presiden. Kalau bukan anak presiden, apakah mereka bisa seperti sekarang? Prabowo boleh beralasan munculnya nama Gibran di bursa pilpres adalah kehendak rakyat. Tapi rakyat kebanyakan malah tidak setuju. Apalagi kalau misalnya nanti MK bolehkan usia minimal 35 tahun dan Gibran jadi cawapres.
Masyarakat makin tidak simpati. Jadi, kalau Prabowo bilang munculnya nama Gibran adalah kehendak rakyat, sebenarnya yang benar itu adalah rakyat dari Gerindra atau rakyat dari relawan. Itu lebih cocok. Rakyat lebih berharap Gibran berjalan dengan langkah bertahap. Mereka percaya Gibran punya masa depan yang bagus, step by step dengan jalur yang benar. Maka puncak karir politiknya cuma masalah waktu. Prabowo menggunakan rakyat sebagai alasan untuk mengajak Gibran sebagai cawapres. Prabowo sama sekali tidak pernah berubah. Wataknya tetap sama. Berkali-kali dia mengaku punya mimpi melihat negara ini maju dan terhormat. Padahal dulu dia pernah bilang Indonesia bakalan bubar tahun 2030. Berulang kali dia bilang ingin melihat rakyat sejahtera. Demi rakyat dia mau jadi presiden. Rakyat dijadikan bemper supaya mereka meleleh hatinya. Rakyat selalu jadi korban dari musim politik. Mendadak muncul banyak calon-calon yang ngakunya berjuang untuk rakyat, sengsara bersama rakyat, jungkir balik demi rakyat, mengabdi kepada rakyat, pergi pagi pulang petang pinggang pegal demi rakyat. Tapi niat aslinya hanyalah demi berkuasa. Rakyat dijadikan tangga menuju puncak kekuasaan. Memang tidak semua orang seperti itu, tapi kebanyakan ketulusan mereka ada syarat dan ketentuan berlaku. Ketulusan mereka cuma untuk menutupi ambisi yang sebenarnya. Semua itu bisa terlihat dari cara bicara, perilaku, gerak-gerik, dan manuver politik. Orang awam pun bisa paham, asalkan jangan terlalu fanatik. Bahkan, Sekjen Gerindra bilang sebenarnya Prabowo tidak terlalu berambisi jadi presiden. Ini sangat menggelikan. Orang yang ngaku tidak punya ambisi, tapi gerak-geriknya malah kelihatan kayak dunia bisa kiamat kalau dia tidak berkuasa. Ngakunya tidak punya ambisi, tapi bilangnya aset mandek karena 20 tahun tidak berkuasa. Semua ucapan kontradiksi dengan manuver yang dilakukan kelompok Prabowo. Kalau sampai pada tahap ini rakyat masih percaya dengan niat Prabowo, saya pun tidak tahu lagi harus ngomong apa. Semua sudah terpampang jelas. Masa lalu sudah terbongkar dan dikuliti. Ada satu lagi pembuktian betapa mengerikannya ambisi Prabowo. Tunggu tanggal 16 Oktober nanti. Kalau sampai MK loloskan gugatan, apalagi sampai Gibran bersedia jadi cawapres Prabowo, itu sudah cukup menjadi bukti kuat. Demi berkuasa, kelompok Prabowo tidak ragu-ragu melakukan apapun. Demi mencapai ambisi, etika politik ditabrak. Kelompok seperti inikah yang layak dijadikan pemimpin di negara ini? Jangan sampai muncul Anies-Anies berikutnya yang memimpin Indonesia. Sudah cukup Jakarta amburadul dibuat oleh satu orang ini. Di negara ini banyak yang modelnya seperti Anies. Lebih penting berkuasa, sampai-sampai rakyat dijadikan batu loncatan. Sesudah itu dibiarkan begitu saja. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.